Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Erik selaku Kepala Sekolah SMPN Satalina Masinang, begitu juga Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berkumpul berlipat, khususnya wabil khusus adalah nikmat iman yang sampai hari ini bisa kita rasakan, dan berikutnya nikmat sehat dan nikmat yang lainnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya selaku MC sebelum memperkenalkan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, perlu kita ketahui bersama pada pagi hari ini kita ada kegiatan yang namanya diskusi aktivasi komunitas yang diisi oleh beliau Bapak Erik Hidayat SPD selaku Kepala SMP Negeri Satalina Masinang. Alhamdulillah kegiatan ini tentunya adalah kegiatan yang luar biasa untuk kita semuanya dalam rangka kompetensi kita sebagai seorang pendidik, dan tentu saja ini adalah sebuah upgrade yang sangat penting buat kita semuanya. Dan tentunya dengan acara ini kita semuanya berharap suatu saat atau ke depan kita akan menjadi seorang pendidik, seorang guru yang benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa buat anak-anak kita atau anak didik kita. Demikian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, langsung saja pada kesempatan siang hari ini saya selaku pagi hari ini, maaf, izinkan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga adalah beliau Pak Erik Hidayat, dan kemudian nanti dilanjutkan diskusi bersama yang nanti dipandu langsung oleh Ibu Moderator yaitu Ibu Erna. Kemudian acara yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acaranya kiranya tidak terlalu kita ulur-ulur lebih lama lagi, saja acara pada kesempatan pagi hari ini kita awali dan kita buka dengan membaca umul kitab bersama. Bismillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Meningkat ke acara yang kedua yaitu doa agar acara diberi kelancaran dan keberkahan. Langsung saja doa singkatnya kami berikan kepada beliau Bapak Nasibul Huda. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semoga antara kegiatan pada pagi ini bisa menyenangkan kegiatan diskusi aktivasi proses belajar di sekolah kita yang diselenggarakan di seluruh sekolah. Lagi itu warahmatullahi Al-Fatihah.
menyelesaikan meskipun puasa dilakukan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nasim. Semoga doanya memberikan keberkahan buat kita semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, langsung saja sekiranya acaranya kita mulai. Nanti akan saya berikan ke Bu Erna ya, Bu Erna ya. Sebelum saya menyerahkan sepenuhnya acara ke Bu Erna dengan aktivasi komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Erik Hidayat selaku kepala sekolah kita, izinkan saya menyapa ya, selamat pagi, jawab dengan meriah dan semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Hebat. Baik, waktu dan tempat selebihnya dan selanjutnya kami persilakan untuk memimpin acara pada Bu Erna. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak SPD selaku Kepala SMP Negeri Serta Bina Madinah beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Serta Bina Madinah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara kita hari ini, yaitu aktivasi komunitas belajar. Aktivasi komunitas belajar ini akan disampaikan oleh Bapak Erik SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Sarta Imam Madinah. Pertama-tama kalau kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangkaian acara diskusi tentang aktivasi komunitas belajar. Tak lupa selawat dan salam tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang aktivasi komunitas belajar. Langsung saja Bapak Ibu, alhamdulillah di sekolah kita sudah terbentuk komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Alhamdulillah bulan depan kita nanti lebih peningkatan lagi untuk pelaksanaannya. Ya, sekilas saya sampaikan dulu tentang apa itu komunitas belajar. Ya, kita sebelumnya perhatikan ke depan, kita akan mempelajari tentang komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar Bapak Ibu? Ya, bisa kita baca bersama-sama di depan. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Ya, komunitas belajar itu sekumpulan Bapak Ibu, artinya tidak satu atau dua orang tapi banyakkan, ya, yang mempunyai tujuan bersama untuk semangat dan peduli terhadap transformasi pembelajaran. Kemudian apa tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah? Ya, tujuannya yaitu komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik, memfasilitasi anggota komunitas untuk terus belajar, mendorong peningkatan kompetensi anggota lewat diskusi dan sharing, serta mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Itulah tujuan dari komunitas belajar.
Nah ini, mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Ya, komunitas belajar dalam sekolah itu sangat penting karena komunitas belajar itu menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Ya, itu menjadi wadah, Bapak Ibu bisa diskusi, Bapak Ibu bisa sharing dalam komunitas belajar tersebut. Sehingga nanti setelah sharing itu mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari rekan-rekan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Berikutnya ini apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar. Acuan dalam mengelola komunitas belajar merujuk pada Dufour et al. Tahun 2021 tentang professional learning community. Terdapat 3 ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik. 1. Apa itu Bapak Ibu? Fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Inilah ketiga ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar. Ya, kita sedikit bahas satu-satu. Fokus pada pembelajaran. Ya, ketika belajar bersama di dalam komunitas, pendidik diharapkan fokus pada pembelajaran peserta didik. 4 pertanyaan kunci menjadi acuan pendidik supaya fokus belajar dan diskusi dalam komunitas belajar adalah pembelajaran peserta didik. 4 pertanyaan tadi, 4 pertanyaan kunci fokus pada pembelajaran. Yang pertama, apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik? Yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik itu telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Selanjutnya yang keempat, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Pertanyaan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka? Ini 4 pertanyaan kunci fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, tadi yang pertama itu fokus pada pembelajaran, ini yang kedua itu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ya, kita sangat-sangat perlu kolaborasi. Tanpa kolaborasi akan sulit dalam komunitas belajar itu. Ya, pendidik itu perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja sama. Kemudian yang ketiga itu berorientasi pada hasil peserta didik. Ya, kita tetap fokusnya itu orientasi hasil belajar peserta didik. Nih, menggeser fokus dari mengajar menjadi belajar itu diharapkan akan mampu membantu pendidik agar tidak hanya memastikan bahwa dia telah mengajar, tetapi memastikan juga peserta didiknya itu telah belajar. Cara untuk memastikan peserta didik belajar adalah dengan melakukan asesmen yang berkelanjutan dan mendapatkan bukti bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karenanya, output serta acuan terbangunnya komunitas belajar di satuan pendidikan yang efektif bukan pada seberapa baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, tapi pada seberapa berdampaknya hal tersebut pada peningkatan hasil peserta didik. Berorientasi pada hasil peserta didik. Hasil belajar peserta didik dalam konteks pembahasan ini bukan berupa nilai angka
bukan kemampuan kognisi semata, namun berupa tercapainya kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ke depan bisa diperhatikan, di depan ini ada siklus belajar dalam komunitas belajar. Yang pertama itu refleksi awal. Kemudian setelah itu dibentuklah perencanaan. Setelah direncanakan diimplementasikan. Setelah diimplementasikan kemudian dievaluasi. Ini rangkaian siklus dalam komunitas belajar yang harus kita perhatikan. Ini selanjutnya beberapa peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, memfasilitasi diskusi pemecahan masalah sekaligus berbagi praktik baik kurikulum merdeka. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Yang keempat, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Ini tadi sampaikan memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Ada beberapa sumber belajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek dalam mendukung satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Komunitas belajar ini dapat memfasilitasi para guru dan tenaga kependidikan dalam mempelajari kurikulum merdeka. Dengan belajar bersama diharapkan anggota komunitas akan lebih mudah memahami materi-materi terkait kurikulum merdeka. Berikutnya, memfasilitasi diskusi pemecahan masalah sekaligus berbagi praktik baik kurikulum merdeka. Sebagai sebuah komunitas belajar yang sangat tepat jika dimanfaatkan oleh anggotanya untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah terkait kurikulum merdeka yang sedang dihadapi. Selain itu, para anggota juga bisa saling berbagi praktik baik pengimplementasian kurikulum merdeka yang telah mereka lakukan di sekolahnya. Selanjutnya, memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Komunitas belajar bisa memfasilitasi pengembangan perangkat ajar yang dapat digunakan dan disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, bahan ajar, dan bahan asesmen. Berikutnya, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Implementasi kurikulum merdeka pada tahun pertama tentunya memberikan banyak pembelajaran bagi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Refleksi dari implementasi tersebut sangatlah penting untuk mengevaluasi proses dari penerapan kurikulum merdeka tersebut. Refleksi ini akan memperkaya pengalaman belajar dari anggota komunitas belajar. Ya, Ibu, selanjutnya kita akan sedikit mempelajari tentang 3 jenis komunitas belajar. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Yang ketiga, komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Oke, satu-satu kita urai. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari para pendidik yang ada pada satuan sekolah. Sekolah dapat menyesuaikan strategi penyelenggaraan komunitas belajar dalam sekolah sesuai dengan karakteristik atau kondisi sekolahnya masing-masing. Itu untuk komunitas belajar dalam sekolah. Dan yang kedua itu, oke, sebelumnya bagaimana dulu cara membangun komunitas belajar di dalam sekolah sebelum masuk ke komunitas antar sekolah. Untuk memulai komunitas belajar dibutuhkan komitmen dari semua anggota komunitas belajar dalam sekolah tersebut. Kepala sekolah diharapkan memahami bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah juga harus memberikan dukungan
menjadi teladan dalam belajar dan berperilaku, serta ikut terlibat dalam komunitas walaupun tidak pada setiap pertemuan. Sebelum proses belajar dalam komunitas dilakukan, diperlukan persiapan-persiapan menyiapkan komunitas belajar beraktivitas. Apa aja persiapannya? Ya, salah satu ini kepala sekolah mengumpulkan dulu para pendidik untuk berdiskusi. Kemudian setelah dikumpulkan, pendidik di dalam setiap komunitas menyepakati bersama norma-norma dalam komunitas belajar tersebut. Selanjutnya, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan komunitas belajar setiap minggunya. Ini tahapannya bisa dilihat di depan. Membentuk tim, kemudian telaah data hasil dari belajar klip, kemudian melakukan sosialisasi dan mengatur penguatan tentang komunitas belajar. Kemudian yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Yang kelima, merealisasikan belajar bersama dan berbagi kreatif baik. Kalau ini bisa kita terapkan, insya Allah komunitas belajar kita semakin maju dan semakin banyak bermanfaatnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa di dalam kelas. Ya, di depan ada siklusnya tadi sudah disampaikan, ada refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian implementasi, dan selanjutnya adalah evaluasi. Dalam komunitas belajar ada sekolah memastikan terjadinya 5 hal sebagai berikut. Tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas. Yang kelima, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Ini ragam aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam komunitas belajar sekolah. Bisa dilihat bersama-sama, itu ada 8 Bapak Ibu, bisa dibaca dari melakukan review, kemudian mendiskusikan publik penilaian, kemudian berbagi masalah, kemudian bertukar menilai hasil peserta didik. Ada lagi juga saling mengobservasi pembelajaran di kelas masing-masing, kemudian berbagi praktik baik, melakukan riset bersama, dan selebrasi keberhasilan komunitas belajar. Itu ragam aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan dalam komunitas belajar. Oke, tingkat yang kedua yaitu komunitas belajar antar sekolah. Ini biasanya ada di KKG atau di MGMP, di tingkat kecamatan ataupun tingkat gugus ataupun tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Yang ketiga itu komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Ini yang sangat-sangat intens kita dalam beberapa waktu ini untuk kita perhatikan. Kalau tidak salah sekarang itu COVID sudah sampai ke 60 ya. Kemarin saya lihat punya salah satu guru SD Selebu 3 itu sudah COVID-nya sudah 60 Bapak Ibu. Diharapkan yang masih sedikit-sedikit itu segera mengejar ya. Minimal tidak tertinggal karena sudah 60 ya, minimal separuhnya atau kalau bisa lebih ya. Insya Allah di 2045 semuanya telah sudah berusaha masih untuk menyelesaikannya. Menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Ya, di komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar itu merupakan komunitas yang terbentuk secara virtual yang ada di fitur PMM. Komunitas belajar yang terdaftar dalam platform Merdeka Mengajar dapat berupa komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas kita sudah terdaftar atau belum Bapak Ibu di PMM? Sudah ya? Alhamdulillah. Berarti sedikit sudah ada progres kemajuan bahwa komunitas belajar kita sudah terdaftar di PMM. Nah ini Bapak Ibu, kita alhamdulillah komunitas kita sudah terdaftar di PMM. Kita sudah 13 anggota. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa tambah-tambah anggota dari luar sekolah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Dari luar sekolah untuk menjadi anggota di PMM. Boleh atau tidak? Boleh. Oke, ini screenshotannya Bapak Ibu. Kemarin sudah dibuat oleh ketua mobilnya. Ketua mobilnya siapa ya Bapak Ibu ya?
kemudian koordinatornya ada Bu Dian. Ya, mudah-mudahan ke depan bukan hanya sebatas kompel yang terdaftar di PMM, tapi sebuah kompel yang memang ada aktivitasnya, ya. Aktivitasnya banyak bermacam-macam. Bapak Ibu sering mengadakan praktik Bali, sering mengadakan webinar dan lain-lain. Silakan untuk dirancang dan diagen, ya. Nah, kita telah panjang lebar saya menyampaikan. Sekarang itu nanti tinggal tahapannya yaitu tentang bagaimana cara mengoptimalisasi komunitas belajar kita di SMP Negeri 1 Manado. Bagaimana caranya? Ya, kita akan nanti setelahnya akan diskusi yang akan dipandu oleh ibu moderator kita yaitu Bu Erna. Silakan Bu Erna, setelah ini kita mengadakan diskusi. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalisasi komunitas belajar di sekolah kita. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Tadi pemaparan dari Bapak dari SPD, benar sekali ya Bapak Ibu. Selama ini kita sering mendengar komunitas belajar, terus bahkan kita sering tergabung ya dalam beberapa komunitas belajar. Tapi kadang-kadang kita kurang dari ternyata manfaatnya banyak sekali. Tapi tujuannya itu adalah meningkatkan kompetensi pendidik, terus dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu masih semangat ya? Kayaknya ada yang kangen nih. Gimana kalau sebelum diskusi kita speaking dulu ya, kemudian yang soal ini. Siap ya? Siap, speaking dulu ya. Berdiri aja, kita senang. Enggak? Siap ya? Bisa.
guru ada yang merasa tertarik atau mungkin merasa bingung, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Ya, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Erik atas materi yang daging semua ini ya isinya. Yang awalnya saya bergabung di Kombel di PMM itu tidak tahu sebenarnya mengarah ke sertifikatnya. Tapi akhirnya saya tahu dan pengertian, tujuan, peran pentingnya Kombel itu sangat luar biasa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Namun dalam perjalanan saya mengajar itu Kak, apakah Kombel bisa memfasilitasi permasalahan yang sedang saya alami saat ini, di mana saya mengambil mapel IPA terutama pada bab yang fisika Pak. Itu kan hitung-hitungannya banyak. Pada saat pembelajaran itu anak-anak memang sudah tahu kalau ketika ada soal yang hitung-hitungan. Tetapi ketika kita belajar bersama dan saya memberikan soal kepada anak, itu alhamdulillah anak mampu menyelesaikannya. Tetapi pada saat kegiatan asesmen semakin entah itu tengah semester atau akhir tahun, itu yang bagian soal hitung-hitungan itu nilainya masih rendah. Padahal pada saat hasil pembelajaran saya sudah memastikan insya Allah anak bisa menyelesaikan soal yang saya berikan seperti itu. Karena tadi saya juga menyimak yang disampaikan oleh Pak Erik bahwasanya kunci dari Kombel itu kan berorientasi pada hasil belajar. Tentunya yang kita tahu bukan hasil nilai atau angka Bapak Ibu, tetapi apakah anak itu mampu mencapai tujuan pembelajaran pada mapel tersebut. Nah, tujuan pembelajaran saya salah satunya adalah peserta didik mampu menentukan besar gaya, di mana besar gaya itu kan suatu angka yang hitung-hitungan lagi. Berarti kan di sini anak-anak kami ini masih belum maksimal gitu dalam hitung-hitungan. Masukannya deh Bapak Ibu dari saya seperti itu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Permasalahannya sangat rumit ya. Dan itu pun sama Bu Yanti, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi anak-anak memang ketika pembelajaran sudah bisa, ya dikasih sebenarnya. Itu tadi permasalahan dalam oleh Bu Yanti ya. Mungkin kita akan dulu ya Bu Yanti. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, nanti baru kita diskusikan bersama teman-teman. Mungkin ada yang mau Terima kasih atas waktunya Bu Moderator, Bapak sekolah juga teman guru hormati. Ini ada sedikit permasalahan bagi saya. Saya kan di sini ibaratnya masih baru dan juga dalam suasana baru dan juga budaya baru. Dan semoga bisa dinikmati dengan baik. Ini sedikit masalah di sini. Awal saya masuk di sini, awal adalah pelajaran PKN dan finalah juga kebagian pelajaran juga bahasa Jawa. Nah, untuk yang timbul permasalahan di kelas ini sedikit permasalahan. Untuk PKN ini kayaknya juga karena apa? Ini kan saya juga dengan anak didik. Kalau saya sih beberapa kali kita nggak masalah. Ini kan saya dengan anak didik ini biar dalam materi juga tidak ada. Untuk yang PKN ini kan ada yang jadwal langsung 2 jam, ada yang dipisah-pisah. Terus yang kedua, ini juga otomatis nanti memberikan sedikit permasalahan. Untuk yang 2 jam, ini kebetulan mungkin barangkali juga sama di kelas masing-masing dan semuanya. Untuk yang 2 jam, kebetulan di kelas 7B ya, ini kan jam pertama. Biasanya ini untuk yang awal-awal, ini mungkin pada jam awal karena dari rumah banyak, bagian besar belum makan dan sebagainya, jadi dari pas masuk masih kosong. Ada yang izin makan sebagainya. Nah, pas masuk sudah sedikit berjalan, mungkin barangkali kekenyangan, banyak yang tidur jelas. Untuk yang 2 jam langsung.
Untuk yang ada 2 kelas yang katakanlah PKN dipisah dari ini dengan dari itu. Kalau mungkin bagi saya sih senang saja. Tapi bagi anak ibaratnya karena waktu jamnya terbatas satu jam, jadi ibaratnya baru masuk sedikit anak literasi itu saya juga dikatakan kok sudah habis. Mungkin untuk 1 jam ke depannya rata-rata juga mungkin barangkali sama, pas di rumah kebanyakan main HP, pas masuk juga masih blank kayak gitu. Untuk yang PKN itu juga sedikit dan sudah juga peduli ibaratnya peduli pakai SD online, tapi ya karena keterbatasan di logo, jadi mungkin barangkali untuk yang SD langsung agak sedikit terkendala. Terus untuk yang bahasa Jawa, jujur karena juga sumber baru megang bahasa Jawa ini juga dari masalah bagi saya, terutama juga bagi anak. Yang utama kan karena bukan guru mapelnya untuk bidangnya. Yang kedua ibaratnya saya lihat Jawa, murid-murid bahasa Sunda. Jadi kayak utara selatan, utara hidup selatan tidak nyambung, tapi ya pelan-pelan. Kedua juga ini materi juga untuk yang di materi bahasa Jawa ini kan harusnya kita kan di Jawa kan Jawa yang apa ya, tapi ternyata untuk materi malah bahasa Solo, bahasa halus, bahasa Jogja. Ini juga saya bukan guru mapel, saya juga harus belajar lagi. Walaupun Jawa itu juga artinya beda. Mungkin barangkali itu bagi masalah dari saya lintasan dari penghasilannya terkait untuk biar kedepannya saya juga akan bisa dengan lancar. Itu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri tadi sampaikan permasalahan ya. Materi bahasa Jawa. Bapak Ibu mungkin tadi sudah ada beberapa permasalahannya, ada 3 permasalahan dari Bu Yanti dan dari Pak Nasir. Nanti ada yang mau menanggapi dari Bapak Ibu yang lain, monggo siapa? Boleh Bu Tati, Bu ya. Tangan baru tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menanggapi ini permasalahan Pak Nasir ya, kompleks ya, banyak sekali. Nanti kita mungkin bisa berembuk lagi di pembel kita. Untuk kali ini saya fokus ke ini ya, ada beberapa anak yang takut di kelas kayak gitu. Kalau menurut saya mungkin bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya. Kalau saya analisis anak-anak kita itu kebanyakan gaya belajarnya itu kinestetik ya. Mereka tuh lebih senang yang gerak, olahraga, lari-lari kayak gitu. Kebanyakan energi mungkin anak-anak itu ya. Mungkin bisa menerapkan diferensiasi proses itu. Kita lebih banyak mengadakan kegiatan yang bisa memfasilitasi siswa kita untuk lebih banyak bergerak kayak gitu. Mungkin kita bisa menerapkan diskusi, nanti setelah itu siswa-siswa bisa presentasi menggunakan window shopping. Jadi mereka tuh bisa jalan-jalan di kelas, lihat hasil pekerjaan teman-temannya. Itu mungkin salah satu yang bisa diaplikasikan seperti itu. Untuk yang lain seperti jam pelajaran yang terjeda kayak gitu, itu mungkin nanti bisa dipikirkan lagi ya Pak ketika kami dari kurikulum membuat jadwal. Terus untuk keterbatasan LCD, internet itu mungkin nanti bisa dianggarkan mungkin di LKS tahun depan seperti itu Pak. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari tadi ya, jadi untuk menyelesaikan masalah anak yang ngantuk mungkin tadi anak kebanyakan ngantuk, kebanyakan jajan di rumah, cuci makan dan sebagainya, terus di kelas ngantuk, antara PKN juga materinya teori gitu. Tadi solusi yang disampaikan Bu Tati adalah pembelajaran berdiskusi
diferensiasi ya. Salah satunya adalah diferensiasi proses. Jadi karena anak kebanyakan berat ya, remnya berat. Nah, jadi ketika kita di proses, anak itu bisa difasilitasi yang banyak aktif bergerak. Salah satunya tadi dengan Minnesota. Terus mungkin ada yang mau menanggapi kasus Bu Yanti mungkin? Oh, Bu Yanti, oh ya. Ya, untuk permasalahan Bu Yanti ya. Jadi sebenarnya permasalahan yang dihadapi Bu Yanti itu permasalahan yang umum yang sering kita hadapi bersama-sama dan tidak hanya di mata pelajaran IPA. Di mata pelajaran saya juga seperti itu. Saya melakukan kalian ya. Memang kalau ketika latihan soal itu mereka ya luar biasa. Kita udah banyak ekspektasinya hanya tinggi. Tapi ketika sudah melakukan tes kok hasilnya seperti ini, kita kan ibaratnya sebagai guru juga supaya mungkin dilihat dari pengalaman kita kayak melihat soal-soal. Untuk soal itu kan memang kita diberikan dari MBFP kan. Dari MBFP itu kan memang sudah menggambarkan seperti ini, isinya ini soalnya seperti ini. Tetapi untuk tingkat kesulitannya kita belum menerapkan kepada murid kita. Jadi untuk tingkat kesulitan soal dari MBFP mungkin lebih ke tingkat level yang sudah mengaplikasikan ya. Jadi lebih ke course seperti itu. Terus juga untuk soal-soal tahun sekarang itu yang juga sudah terjadi dengan tahun kemarin. Mungkin itu kayak sebuah solusi ketika kita memang tidak sepenuhnya mempelajari suatu bab besar. Waktu yang bab gaya ya tadi. Bab gaya itu mungkin kita tidak maksimal di situ, tetapi dari MGMP sudah melakukan seperti soal seperti itu. Kan kemarin kita sudah lihat di soal asal ya. Itu dari 40 soal kita bisa memilih 30 soal. Mungkin itu sudah alternatif dari sana ya. Terus juga mungkin kita bisa bisa mempelajari bagaimana kita mengaplikasikan soal kod seperti itu. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan bahwa yang di Kombol itu kita bisa bisa berbagai macam kegiatan mungkin dari kita nanti belajar soal kod sama. Jadi seperti itu yang dari saya katakan. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Tadi tanggapan Bu Yanti ya terkait dengan latihan soal. Ketika latihan soal kita sudah bisa, ternyata ketika ATS ataupun ketika pas anak-anak tidak benar. Dan ya memang saya setuju tadi Bu ya. Karena memang untuk ke depan soal-soal itu kan kita mengarahkan ke AMBK, soal dalam bentuk AMBK ya. Jadi kita pun ketika pembelajaran harus sudah mengarah situ, tidak anak-anak biasa. Salah satunya tadi itu. Mungkin nanti ketika total kita bisa mengarahkan. Ya, itu tadi yang Pak Nasim sama Bu Yanti sudah. Tapi yang bahasa Jawa ini belum ada yang menanggapi ya. Mungkin ada yang bisa menanggapi atau mau menanggapi masalah Pak Nasim terkait apa bahasa Jawa atau Sari nih sebenarnya. Pak Sarif. Ya, Silakan berdua. Ini yang mau Jowo. Ya, menanggapi permasalahan dari Pak Nasim dan melanjutkan dari tanggapan dari Bu tadi, yaitu tentang pelajaran bahasa Jawa. Memang kondisinya hampir sama dengan saya sebenarnya. Posisinya sama-sama dari Jawa, seperti Jawa yang dari Wetan. Ya. Sedangkan di sini posisinya anak-anak kita bahasanya adalah bahasa Sunda, sebagian besar pakai bahasa Sunda. Nah, mungkin kalau dari saya, pendapat saya yaitu kalau dilihat dari aturan yang terbaru ini sepertinya ada aturan untuk pemakaian baju adat. Nah, di dalamnya mungkin seperti kalau Jumat ada Jumat bersih, mungkin kalau hari Kamis bisa menyelenggarakan di sekolah kita misalkan memakai bahasa Jawa
setiap hari Kamis seperti itu. Nah, di situ kan akhirnya bisa diaplikasikan sedikit-sedikit, ya termasuk saya sendiri nanti bisa belajar bahasa yang lain, bahasa Sunda. Ya mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi solusinya kita mungkin mengadakan program ini perlu sekali berarti ya. Setiap hari Kamis menggunakan bahasa Jawa. Ini perlu dicoba-coba ini. Soalnya Bapak Ibu kita juga banyak yang nggak bisa bahasa Jawa ya. Ya, luar biasa. Ada lagi yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Monggo. Wong Jawa juga. Iya, satu orang Jawa silakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diberi kesempatan dan memang kalau nggak diberi kesempatan juga saya akan meminta kesempatan itu. Baik, sedikit menanggapi sedikit permasalahan Pak Nasim ya, karena berkaitan dengan bahasa Jawa. Saya sangat sepakat dengan Pak Gunawan ini ya, teman-teman semuanya, karena memang di sini ada permasalahan yang kultur ya, kultur bahasa lingkungan kita di pegunungan yang tentunya adalah basicnya adalah Jawa dan Sunda. Sementara ada sebuah kondisi kurikulum kita apalnya itu bahasa Jawa ini ada sebuah kondisi yang sebenarnya butuh solusi, butuh kreativitas kita agar bagaimana mapel bahasa Jawa itu bisa paling tidak itu anak-anak itu tidak kabur, tidak apa namanya, ya ada sedikit mau belajar gitu. Kadang-kadang pelajaran bahasa Jawa itu bahasa Jawa gitu. Paling tidak anak-anak itu senang dulu gitu. Itu memang butuh proses yang saya pikir tidak mudah ya gitu. Saya sepakat dengan programnya Pak Gunawan tadi itu, karena memang sebenarnya kondisinya sama dengan saya ya. Saya kan kebetulan orang PAI gitu kan, di mana di sini juga ada apa namanya unsur bahasa yaitu bahasa Arab gitu kan. Ada kondisi di mana ternyata di sini secara basic lingkungan anak-anak juga skill kemampuan membaca Al-Qurannya itu agak rendah bahkan di bawah rata-rata gitu. Ini juga mungkin hampir sama kan gitu. Butuh program-program yang memang mendukung agar anak-anak itu paling tidak itu antusias untuk belajar bahasa. Karena esensi belajar bahasa itu ya agar bagaimana seseorang itu mampu berbahasa tertentu. Bahasa Jawa ya esensinya mahir bahasa Jawa gitu kan. Kecuali bahasa Indonesia bahasa ini. Ya, karena yakin dan seyakin-yakinnya anak-anak sudah mahir bahasa Indonesia. Selamat bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Arab. Esensinya ya agar anak itu ya biar bisa bahasa Arab walaupun satu kata, dua kata, empat kata, satu kalimat seperti itu kan. Karena butuh kebiasaan Pak Erik sebagai kepala sekolah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk buat program-program yang satu hari bahasa Jawa, satu hari dengan bahasa Inggris. Tadi mungkin sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Gun mungkin bisa disikapi itu. Paling itu aja saya menambahkan dan setuju sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas tanggapannya. Jadi tadi cuma punya mendukung ya dengan kegiatan satu hari satu baru menggunakan bahasa tertentu. Kita ada bahasa Jawa, tapi mungkin bisa disebut juga bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau Asari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari temukan semangat untuk Bapak Ibu yang siap semangat yang disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini berbicara tentang bahasa. Saya sangat menarik karena
budaya biasa istimewa, konkret untuk menjawab persoalan yang dikemukakan Bapak Ibu guru terkait bahasa. Sudah umum ada istilah English Day. Mohon dikoreksi oleh guru bahasa Inggris. Saya usulkan ada istilah Javanese Day. Di hari tertentu kita sepakat, misal di satu hari anak-anak didik kita bisa dibiasakan untuk mengucap, melafal, berinteraksi dengan menggunakan salah satunya bahasa Jawa. Itu saja konkret usulan saya, semoga bisa menjawab persoalan yang kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Harin. Tadi kita dapat istilah baru ya, BBB, bahasa itu budaya biasa dan istimewa. Kita sepakat juga ya dengan program yang itu tadi dari beberapa mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Sudah cukup? Oh, pakai dulu. Terima kasih Bapak Ibu, ini diskusi yang sangat seru, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya tidak akan menambah terlalu banyak. Ini hanya sedikit menarik kesimpulan saja dari dua permasalahan yang kita angkat hari ini. Intinya apa? Setiap permasalahan yang ada itu pada intinya itu adalah solusi. Ya, tak ada rotan akar pun jadi. Ya, kita sebagai Bapak Ibu guru di depan anak-anak itu harus selalu kreatif. Ya, harus selalu mencari inovasi-inovasi. Ya, tidak jauh seperti misalnya kondisi internet di sekolah kita susah. Ya, kita sudah berupaya dengan cara menembak dari Sadalalu sudah untuk ada walaupun kurang maksimal, tapi setidaknya ada. Ini adalah bagian dari salah satu solusi atau usaha kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Begitu pun Bapak Ibu sama di kelas. Ya, ketika ada suatu permasalahan yang dicari pertama adalah solusi. Seperti Bu Tejo ya, solutif juga. Ya, selalu ada ide-ide tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, mungkin itu dari saya, hanya menambahkan saja. Intinya apapun permasalahan yang ada dalam kelas, yang pertama dicari adalah solusi dan kreativitas kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Ibu kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk perbaikan ataupun untuk kebaikan sebuah kegiatan, Bapak Ibu kita lakukan bersama ya. Ini sudah disediakan dalam format 4P atau 4F. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi. Ada 4 pertanyaan ya, silakan isi. Kita hadiri. Ya.
Ibu diskusi yang sudah kita lakukan. Dan diskusi tadi bisa kita simpulkan, yang pertama kita harus senantiasa mengaktifkan komunitas belajar yang kita miliki. Terus berikutnya beberapa program yang telah kita sepakati, yaitu nanti kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran berinisiasi, dan yang kedua adalah pembuatan sampel. Mungkin itu ya diskusi kita hari ini. Setelah berikutnya silakan Bapak Erik untuk bisa memberikan pemaparan dari diskusi. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi hari ini, diskusi yang sangat menyenangkan dan sangat luar biasa. Insya Allah akan sangat banyak manfaatnya untuk kita semua demi peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Setelah mendengar diskusi tadi, besar harapan saya sebagai kepala sekolah, ke depan komunitas belajar kita lebih aktif lagi, lebih dimantapkan lagi, sering diadakan kegiatan-kegiatan berbagai praktik baik, diseminasi dan lain-lain. Ya, seperti tadi sudah kita simpulkan bersama bahwa ke depan itu kita akan lebih penekanan ke pembelajaran diferensiasi, serta ada juga pembuatan soal hot. Ya, mudah-mudahan dengan kesepakatan tadi ke depan kualitas pembelajaran di sekolah kita, pendidikan di sekolah kita terhadap anak-anak akan menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin hanya itu penguatan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Erik dari SPD yang telah memberikan materi yang sangat menarik, sangat bermanfaat ya buat kita. Terus penguatannya tadi telah diberikan, semoga kita bisa melaksanakannya. Karena diskusi sudah berakhir, maka untuk sebenarnya saya kembalikan kepada pengajar. Sekarang menutup ya. Dia jangan lupa urutannya. Oke, terima kasih Bu Irna selaku moderator yang luar biasa memandu acara dari awal sampai akhir. Interaktif yang luar biasa atas panduannya tadi ya, obrolannya sangat bermanfaat sekali. Baik, langsung saja karena rangkaian acara dari yang pertama hingga penghujung acara sudah berakhir. Saya selaku MC dengan demikian langsung saja mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan harapan besar saya untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Semoga acara kita mendapat berkah dari Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.